Hai guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama saya Rivo Cahyono di RD Indonesia. Apa kabar teman-teman? Terima kasih untuk terus support channel kita RD Indonesia. Di channel ini kita banyak sekali membahas tentang budaya Indonesia dan peninggalan-peninggalan Nusantara. Dan saya mau ajak kamu di video ini kita unboxing ya, sambil ngopi. Let's go. Oke teman-teman, saya ada 3 paket kecil nih yang saya mau unboxing sama teman-teman hari ini. Dari Sumatera, abang kita Fajrul. Habis gitu dari Sleman dan dari Pekanbaru. Semangat banget ya. Kita buka yang terdekat dulu dari Sleman. Namanya Bang Andre Heri ya. Kita lihat apa kirimannya. Saya akan buka dengan ini adalah wedung atau golok atau pisau ya, dari temuan Sungai Brantas dari saudara kita tim Kebo Marcuet yang ada di Jombang. Beliau mengumpulkan begitu banyak temuan-temuan yang luar biasa, dan salah satunya adalah, kalau saya bilang pusaka, kalau ada yang bilang ini adalah alat, tapi segala sesuatu yang mempunyai sejarah adalah pusaka gitu ya. Dan pusaka apapun itu bentuknya harus berfungsi lah. Salah satunya adalah berfungsi untuk unboxing. Oke guys, semoga pusaka saya ini cukup tajam untuk kita unboxing ya. Ini dari Abang Andre, ini dari Sleman. Terus terang saya agak lupa isinya apa, udah lama dikirim tapi saya belum buka. Saya mau buka sama-sama dengan teman-teman. Oke. Wah, ternyata masih tajam banget. Oke, mantap. Mantap guys. Penasaran apa isinya? Kita lihat sama-sama ya. Oke. Oke, kayaknya saya ingat ini adalah satu bilah tombak. Oke ya, berkali-kali saya kasih tahu ke teman-teman yang mau ngirim paket, jangan langsung lakban pusaka dengan lakban karena pasti nempel ya, dan ini susah banget ngilangin ya. Oke, dari kayaknya ini warangka lumayan tua, tapi warangka biasa. Dan saya masih ingat abang ini yang kirim saya ini adalah seorang yang memang pekerjaannya mencari pusaka-pusaka di daerah-daerah, dan suatu hari saya pernah bertemu dengan beliau di Jogja. Kita banyak ngobrol tentang pusaka, dan beliau berjanji kalau ada pusaka dari daerah yang tidak terawat dan mau untuk dimaharkan, dia akan kontak saya. Dan ini salah satu pusaka itu. Beliau ada nawarin satu pusaka yang ini menurut beliau adalah temuan sungai tapi udah dibersihkan dan udah diwarangi. Tapi bener banget kalau lihat dari besinya dan dari lipatannya dan dari paksinya, ini memang pusaka temuan, karena pusaka temuan tuh punya tekstur yang berbeda dengan pusaka yang dirawat ya. Pusaka temuan cenderung dia lebih membatu besinya karena mungkin usianya dan tercampur dengan patina sungai. Walaupun sudah dibersihkan dan sudah diwarangi, dia mempunyai tekstur yang kasar seperti batu ya. Dan dari pamornya juga kelihatan banget, ini pamor tua sekali. Ini namanya tombak ronpring kalau nggak salah, atau daun bambu ya. Keren banget. Salah satu bentuk transformasi daripada tombak-tombak yang semakin maju di era-era Mataram. Tombaknya itu semakin kecil guys. Jadi kalau kita lihat, kita dapat temuan tombak-tombak yang era-era Kabudan. Kadang-kadang tombaknya besar. Saya ada contoh buat kamu. Oke teman-teman, saya ada satu contoh. Ini juga adalah tombak temuan yang kita dapatkan dari Sungai Brantas. Dan setelah kita bersihkan, hasilnya seperti ini. Dan ini udah jelas banget, ini dari era-era Kabudan, era-era Singosari. Tombaknya udah membatu, dan kecenderungan tombak di era itu lebih besar pada pembuatannya dan bentuknya. Jenis besinya juga kebanyakan adalah besi-besi yang monostil gitu ya. Jadi bentuknya pamor kelengan atau satu jenis besi tanpa
ada pamor, tanpa ada campuran besi pamor. Dan kalau dilihat dari bentuknya ini besar banget. Ini menunjukkan eranya gitu ya. Karena pada saat itu kemungkinan, kalau dalam pikiran logika saya, kemungkinan benda-benda pada era itu memang dibuat besar demi kepentingan dalam peperangan pada waktu itu. Nah, semakin kesini tombaknya semakin kecil. Ini adalah eranya, kalau saya bilang era Mataram. Bentukannya udah mulai ramping dan kecil, dan mungkin fungsinya lebih ke arah peperangan yang harus mobile ya, dibawa kemana-mana tanpa harus membawa beban yang berat gitu ya. Dan ini cukup efektif, tombak kecil ini, untuk menusuk atau sebagai senjata tusuk atau tikam dari orang-orang yang memakai baju sirah atau baju yang ada istilahnya pelindungnya gitu ya. Karena semakin kecil volumenya, maka semakin efektif tusukannya ke orang-orang yang memakai baju sirah gitu ya. Dan kalau untuk tombak yang jenis besar ini mungkin ada sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Saya nggak tahu secara detailnya, kita nggak hidup di zaman itu, tapi kita lihat transformasi suatu bentuk dari era ke era bergantung dari kegunaan mereka di dalam pertempuran kayak gitu. Keren banget. Ini era Kabudan abad ke-10-11, dan ini era-era Mataram sekitar abad 16 sampai 18 gitu ya. Perbedaannya udah mulai perbedaan yang begitu nyata dalam bentuk dan jenis besi, dan pamornya juga beda banget. Keren. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di kotak yang kedua. Ini dari abang kita Aditya dari Pekanbaru. Saya ada beberapa kali maharin pusaka dari adik ini, dan selama ini tidak mengecewakan, dan suatu hari dia nawarin saya lagi tombak, atau kalau nggak salah tombak atau jimatan ya, temuan juga dari daerah Pekanbaru Riau ya. Kita lihat ya isinya teman-teman. Oke. Wah, mantap banget ini. Oke guys, ini mantap banget. Kita ngopi dulu, siapa tahu ada perusahaan kopi yang mau endorse, boleh, mungkin kapal api buat endorse di tempat kita. Karena pusaka itu nggak akan terpisahkan dengan kopi ya. Dan oke guys, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 benda berasal dari temuan sungai dari daerah Pekanbaru, Sumatera. Kita lihat ya sama-sama, karena menarik banget ini. Benda-benda ini ketika difotokan ke saya, jarang sekali kita temukan di daerah Jawa. Kita lihat dari yang paling kecil dulu, teman-teman. Kayaknya ini udah pernah dibersihkan dan udah pernah dihilangkan ya kotoran-kotoran. Wow. Oke guys, ini lucu banget, ini keren banget. Ini adalah seperti apa ya? Calok ya, atau kujang ya. Awalnya saya pikir ini seperti patrem kujang, atau saya nggak tahu garengan atau kujang atau apa. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ini di daerah kamu namanya apa? Seperti ini. Kayak kalau saya bilang parang atau garengan kalau di Jawa kayaknya. Tapi ini bentuknya patrem guys, kecil banget, udah ada handle-nya dan dibuat sangat bagus sekali. Jadi pada era itu, kalau kita bisa dapetin temuan seperti ini, saya yakin bahwa mereka udah mempunyai suatu kepercayaan bahwa ada yang namanya pusaka jimatan gitu ya di daerah sana. Dan ini adalah jimatan yang unik banget, dan wah, saya baru pertama kali. Kalau kita punya keris patrem itu udah biasa, panjangnya di bawah 21 cm biasanya dibilang patrem, tapi untuk udah ada handle-nya seperti ini, ada dedernya seperti ini, dan bentuknya seperti garengan atau parang, ini baru pertama kali saya dapat ini. Ini keren banget. Nah, kita akan tahu nanti setelah kita bersihkan dan warangi apakah benar ini besinya tua atau buatan baru. Tapi kalau dilihat dari teksturnya kayaknya ini memang besi-besi tua dan dibuat di era-era mungkin 200-300 tahun yang lalu. Keren banget nih, keren banget. Mantap. Oke, pusaka kecil yang kedua kita lihat. Oke guys, kita ada 2 jenis jimatan patrem. Kayak ini berbentuk tombak kecil banget. Biasanya dipakai sebagai jimatan, dikasih tempat kecil dan ditaruh tempat kecil dan dimasukkan ke dalam saku di kantong ya. Dalam perjalanannya orang pada era itu memang sangat mempercayai bahwa
energi pusaka ini mampu untuk melindungi mereka gitu ya dari berbagai energi negatif ataupun serangan hewan buas ataupun orang-orang yang mau mengganggu dalam sisi spiritual kayak gitu ya. Dan pusaka ini sangat dipercaya, yang namanya pusaka jimatan atau patrum itu sangat dipercaya pada zaman itu untuk melindungi aura mereka gitu ya, supaya tidak terjadi suatu bahaya lah pada zaman itu. Oke, di yang kedua, yang ketiga, wow. Nah, kita dapat beberapa benda yang unik banget nih guys. Pertama ini seperti apa? Seperti calok, seperti apa parang. Pertama, kedua seperti tombak. Yang ketiga ini kayaknya seperti kujang, tapi bentuknya nggak ada ini ya. Saya nggak tahu bentuknya ini seperti apa. Kayaknya dia berpamor juga, ada seloroknya. Wow, keren banget ini. Nah, kita akan coba lah kita minyakin ya, supaya bisa kelihatan lebih jelas. Karena kayaknya udah lama ini benda-benda ini nggak terkena minyak. Jadi karatnya udah tebel banget. Mungkin kalau kita minyakin bisa kelihatan. Oh, kayaknya dari bahan besi yang tua banget dan era-era kelengan. Oh, mantap. Wow, keren banget ini. Ini juga jimatan. Ini juga udah pasti jimatan tombak. Oh. Dan ada beberapa, saya ngelihat ada beberapa teman-teman yang memang sangat suka ya dengan koleksi jimatan dengan berbagai alasan, karena memang jimatan lebih susah untuk dicari karena besinya lebih kecil dan lebih mudah ya untuk hancur oleh waktu. Kita lihat di pusaka yang keempat. Mantap. Wah, ini sayang banget teman-teman. Sebenarnya kita dapat sebilah kujang ini kalau dari besinya, tapi sayangnya dia patah ya. Besinya patah, kujang besinya patah. Ya inilah seperti ini yang kita dapetin, nggak ada masalah. Kita tetap akan rawat sebaik mungkin. Kita lihat lagi pusaka yang selanjutnya. Wow. Oke guys. Oke, saya nggak tahu ini namanya apa di daerah kamu. Ini seperti celurit ya. Celurit di mungkin eranya era Mojopahitan atau Kabudan. Karena besinya masih kotak paksinya. Dan ketika kita minyakin kita bisa melihat dia ada sedikit pamor ini kayaknya ya, di sini ya. Ada seloroknya juga. Kemungkinan ini berpamor, tapi kita nggak tahu, kita nggak bisa mastiin sebelum benar-benar nanti dibersihkan dan diwarangi. Tapi kalau dari besinya, ini besi tua banget. Saya nggak tahu ini namanya apa di daerah kamu, tapi menarik banget. Salah satu peninggalan lah ya. Tapi kalau saya bilang kayak ini pusaka, bukan peralatan. Pusaka yang kemungkinan dipakai di era itu, di daerah tertentu, sama seperti modelnya seperti kujang ya. Ini ciri khasnya kujang, tapi ini ciri khasnya seperti celurit ya, atau arit ya. Tapi dari besinya kita bisa kelihatan banget besinya berpori-pori dan kayaknya tua sekali, besi yang tua sekali. Nah, eranya saya nggak tahu ini eranya apa. Kemungkinan 100, 200, 300 tahun yang lalu, kita nggak tahu, nggak bisa memperkirakan lah ya. Kalau benda-benda temuan gini, nah sebenarnya kita nggak bisa memperkirakan secara pasti, karena ada kemungkinan bahwa benda-benda temuan itu juga benda-benda yang baru juga banyak gitu ya. Makanya kita harus jeli melihat dari jenis besi dan dari pakemnya. Oke, inilah seperti bisa babi ya. Kalau di Jawa dibilang wedung, tapi ini tebel banget. Besinya kotak, saya nggak tahu ini apa. Seperti apa, mungkin handle-nya panjang ini. Kalau di Bali juga ada pusaka seperti ini, masih dipakai untuk upacara-upacara. Oke, saya nggak ada clue ini apa teman-teman. Mungkin teman-teman yang tahu kamu bisa komen di bawah. Kita coba nanti kita akan bersihkan, kita akan warangi, dan kita akan melihat lebih jelas lagi dari seni tempa, seni detailnya seperti apa. Terus terang terbesit keraguan juga ketika saya lihat besi seperti ini dengan masih keutuhan seperti ini. Apakah benar ini temuan yang lama atau besi lama yang diolah seperti baru ya, diolah di era yang baru. Tapi apapun itu, kita nanti akan lihat di kelanjutannya setelah kita warangi dan kita bersihkan ya. Oke guys, thank you udah nonton video saya. Mungkin waktunya udah nggak cukup untuk buka satu lagi. Kita akan buka satu lagi di video selanjutnya. Thank you udah nonton I Think Indonesia.
Dan saya harap video ini bisa menginspirasi kamu untuk merawat pusaka-pusaka di daerah kamu dan semakin mencintai budaya Indonesia. Itu saja video saya. Sampai ketemu di video yang lain. Sampai ketemu lagi. Salam budaya. See you.